yang disajikan secara mendadak. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ahmad ibnu Habib Maryam qala haddatsana ammi ya'ni Sa'id ibn al-Hakam qala haddatsana Laisu ibnu Sa'din qala akhbarani Khalid ibnu Yazid an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء. قال بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم telah datang baginda Nabi daripada suatu lorong. Syi'ib artinya jalan antara dua gunung. Waqad qada hajatahu, di mana baginda telah menunaikan hajat beliau. Wa baina aidina tamrun, dan di hadapan kami tamar yang tersaji di atas perisai, ala tursin atau ala jahafatin, lebih kurang maknanya. Qala fada'unahu fa'akala ma'ana, maka kami jemput baginda, kemudian Nabi kita pun makan bersama kami. Wa ma masama'an, dan pada saat itu tidak ada minuman yang disajikan. Artinya bagaimana? Yang kalau kebetulan dengan kita dijemput makan secara mendadak, sebaiknya seperti apa? Sebaiknya ikut keadaan. Kalau memang keadaan memungkinkan untuk kita makan, makan. Kalau memang keadaan mendesak kita untuk kita balik. Kalau memang keadaan memungkinkan untuk kita berpindah, atau juga kita ajak atau kita janji di lain kesempatan, ya seperti itu. Jadi dengan kita harus pandai bertakayud, harus pandai untuk mengatasi segala sesuatu yang datangnya secara mendadak. Jadi kadang-kadang dengan kita mungkin disebabkan kena segan ini juga kadang-kadang boleh menjadi asbab terhambatnya cadangan dan rencana yang kita inginkan. Kita cadang lepas selesai sembahyang akan langsung balik rumah, dan di rumah pun juga ada program, atau lepas sembahyang kita langsung ke Kepala Batang tuh terbang menuju ke LII. Selesai sembahyang diajak makan oleh seseorang, dan dengan kita sudah tidak boleh menolak. Minta maaf, ini kenduri nih ya, ya Allah ya Rahman Rahim, itu namanya ta'amul fujaah. Jadi macam mana? Jangan sampai untuk mengabulkan hajat daripada seseorang, hajat kita jadi terhambat. Tapi juga jangan sampai keadaan-keadaan yang mendadak seperti itu dengan kita tidak boleh bertakayub, tidak boleh mencari solusi, mencari cara penyelesaian yang terbaik. Yang pertama, hajat kita tidak terkandas. Dalam waktu yang sama, keinginan daripada orang yang menjemput tidak terkecewakan. Oke lah, tak apa, Anda datang sekejap, tapi pasti Anda langsung balik. Nah, kalau boleh insya Allah tak ada masalah. Nah, seperti itulah. Kenapa? Sebab kita juga ada janji. Jadi Masya Allah tabarakallah, hajat-hajat daripada para sahabat yang sifatnya mendadak, ada urusan keluarga, urusan makan, urusan anak, dan juga dengan keperluan-keperluan lainnya, itu jarang-jarang ditolak oleh Sayyidina Rasulullah SAW, kecuali kalau memang keadaan yang tidak dapat ditolak. Salah satu daripada sahabat Nabi kita mengajak Nabi kita datang untuk sembahyang. Jadi mungkin Anda ingatkan juga kepada salah seorang sahabat kita yang hadir, insyaallah dia paham apa yang saya maksud. Kalau kita ada hajat dengan seseorang, hajat kita untuk menjemput seseorang itu untuk apa dulu? Supaya itu boleh mengkondisikan diri sesuai dengan hajat yang kita inginkan. Ada dua jemputan. Jemputan pertama dengan Ummu Sulaim. Jemputan yang kedua daripada Itban ibni Malik. Itban ibni Malik menyatakan kepada baginda Nabi, saya rumah jauh dan saya jadi imam di kampung. Jadi kalau tak keberatan, saya sangat mengharapkan kalau dengan baginda boleh datang ke kampung saya dan sembahyang di rumahku. Tempat sembahyang baginda itu nanti akan saya jadikan sebagai mihrab sembahyang. Jadi dijemput khas untuk sembahyang ke rumah. Khil. Sementara dengan jemputan yang kedua, Sayyidatuna Ummu Sulaim menjemput baginda Nabi untuk datang makan di rumah, dijemput untuk makan ke rumah.
Maka ketika Nabi kita mengabulkan dua permintaan tadi itu, yang walaupun kesudahan daripada dua permintaan hampir tidak berbeda, pada saat Nabi kita datang ke tempat jemputan pertama, Nabi kita tanyakan, aina tuhibbu an usalli. Sampai ke rumah itu Nabi kita tanya, di kawasan mana, tempat mana, bagian mana awak inginkan aku sembahyang. Karena kita dijemput untuk sembahyang, kita datang untuk sembahyang. Kalau kita dijemput untuk makan, kita datang untuk makan. Kalau kita dijemput untuk ceramah, kita langsung ceramah. Kalau kita dijemput untuk memberikan konseling, untuk memberikan motivasi, nah langsung kita ditugaskan, juga langsung kita diminta untuk perkara semacam itu. Selepas Nabi kita sembahyang di tempat Itbad Ibni Malik, terus dengan keluarga dah menyajikan makanan dan Nabi kita pun makan di situ. Ke tempat Ummu Sulaim tidak semacam itu. Begitu sampai ke tempat Ummu Sulaim, terus Nabi kita disajikan makanan. Jadi ini satu hal yang perlu juga kita perhatikan. Kadang-kadang Maji, Syekh jemput makan ke rumah, tahu-tahu sampai ke rumah suruh ceramah. Makannya bila pasar, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi kadang-kadang kita tidak mempersiapkan diri untuk itu. Jadi kalau kita nak akan apa secara khusus, sebutkan yang secara khusus tadi itu, supaya kita boleh mengkondisikan diri. Misalkan seperti kemarin, jadi mungkin saja pada saat ketika dengan kita dijemput untuk sembahyang, paling tidak kita siap wudu dalam keadaan suci dan bersih dan lain sebagainya, mempersiapkan diri, pakaian dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk kita sembahyang di tempat orang yang berkenaan. Kalau dengan kita dijemput untuk kenduri atau juga untuk makan, nah maka setelah kita sampai ke situ, seeloknya lah kalau dengan seseorang kita jemput untuk makan, di rumah itu sudah tersedia, ya paling tidak suprahnya lah, cawan, piring, cangkir, apa segala macam yang diperlukan itu sudah terhidang dan juga sudah tersedia. Sehingga begitu kita sampai ke rumah yang berkenan tadi itu, setakat tinggal mangkok nasi atau juga dengan lauk pauk, langsung dengan kita mencicipi makanan yang dihidangkan. Sebab di antara daripada perkara yang sedikit agak memalukan itu menunggu makanan, apalagi kalau di rumah orang, malu rasanya, rasa segan, tak macam mana, itu tabiat manusia. Bahkan kadang-kadang timbul perasaan yang kalau pada itu dengan kita dijemput untuk makan ke rumah seseorang, ternyata dengan tuan rumah belum siap makanan apa-apa lagi, baru nak order makanan ke tom yam sana tuh, atau juga ke mandi itu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, apa bedanya dengan kita langsung pergi ke tom yam, situ juga kita menunggu setengah jam, berbanding dengan kita menunggu di rumah seseorang, seakan-akan dengan kita seperti mengemis makanan saja. Jadi kadang-kadang ada dengan sebagian yang mempunyai perasaan lebih semacam itu, tapi begitu kita sampai dijemput untuk makan, makanan sudah tersedia, tinggal menikmatinya saja lagi. Masya Allah tabarakallah, paling tidak kita rasa dihormati. Jadi tidak menunggu hidangan. Kalau yang seperti tadi itu, dengan kita tunggu dulu, baunya ada keciuman, ya Allah ya Arhamar Rahimin, tambah lapar pula aku. Allah, ini kayaknya bau durian nih. Allah, tunggu, kulit durian yang ada bukan duriannya. Kulit durian yang semalam tuh, durian tak keluar pun. Tuh masalahnya. Oke, kembali kita kepada hadis. Ta'amul fajaah artinya apa? Artinya jamuan yang di luar dugaan, yang tidak diinformasikan dan diberitahukan kepada kita sebelumnya. Elok dengan kita kalau memang keadaan mungkinkan kita menikmati dan memakannya. Kalau tidak, maka kita minta udzur dan juga minta maaf kepada si penjemput. Babu maja, baca bi karahiyati dzammi ta'am, tegahan dan larangan mencerca dan mencaci maki makanan. Bismillahirrahmanirrahim. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي هازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما أعرب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إذا اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tidak pernah Nabi kita menjelek-jelekkan makanan, mencaci, mencerca, menjelek-jelekkannya. Kalau Nabi kita nak ishtahahu akalahu, Nabi kita makan. Kalau tidak, Nabi kita tinggalkan. Jangan komen,
garamnya kah, kecuali kalau dengan seumpama garam sudah tersedia, tak apalah dengan kita minta garam masih boleh ditambah. Tapi kalau lebih garam tak boleh dikurangkan. Kalau rasa-rasa tawar minta garam, tak garam tak ada masalah. Tapi kalau ternyata masakan tadi itu garamnya lebih, apa untungnya kalau kita katakan, Haji ini kita pakai garam kan masakan? Kata Maji, apa tak pakai garam? 3 kali tadi itu saya pakai garam. Pantasnya asin, pantasan asin. Kayaknya pertanyaannya menipu. Sebab ekor nak memukul. Jadi kalau kita kata asin, segan. Kita kata, kenapa kurang garamnya? Atau kenapa kurang asinnya? Tak asin kan sih? Bukan tak asin lagi, memeningkan kepala. Itu kan tak betul lah cara macam tu. Tapi setakat bercanda dengan kawan mungkin tak apa. Tapi macam mana pun, hatta Nabi dengan keluarga di rumah pun juga tidak mengaib dan tidak menjelek-jelekan saja dari makanan yang sudah tersajikan. Lengoh, senang tak hidup bujangan. Hidup bujangan macam mana? Masak sendiri, saji sendiri, cari sendiri, kupas sendiri, layan sendiri, goreng sendiri, rebus sendiri. Yang pertama beli, belum tentu dapat semuanya. Setelah dibeli, dibasuh, lepas dibasuh, dikupas, dan dikupas, disajikan, sampai sajikan dihidang, panjang waktu, banyak kerja. Terus akhirnya, apaan makanan begini nih? Tengok dulu, coba pastikan. Kalau kita nak buka tom yum, kalau kita nak buka restoran, ini makanan tidak ada kamusnya. Makanan begini siapa yang nak? Buat bengkerap saja. Udah seusia lembu, badan seusia lembu, umur sebesar lembu atau sebesar kuda, badan tak pandai buat masak nasi kerapu kan? Allah, belikanlah. Kalau suami macam tu secara senyap-senyap sajalah. Bang, abang nak apa saja, abang tak payah risau. Aku boleh sajikan makanan jenis apapun, tapi dengan catatan, dengan syarat abang jangan masuk dapur. Abang tunggu sajiannya saja. Tepat waktu makanan terhidang. Abang makan apa, bagi tahu seminggu sebelumnya. Untuk jamuan sepanjang minggu saya akan haturkan. Tapi jangan datang ke dapur. Jangan masuk dapur, jangan tengok dapur. Kawasan dapur sempadan yang tidak boleh didatangi oleh abang. Akur. Senang kita atur. Jadi carikan tom yum mana, kerabu mana, dagan mana, mandi mana, tayamum mana, wudu mana. Kita pilihkan jenis-jenis nasi-nasi yang sedap sekali. Sebab kita tak pandai masak. Kalau seandainya dia masuk dapur, di dapur tak ada apa-apanya. Apa tengok dapur, kita tak pandai masak dan tak boleh buat sajian-sajian yang semacam tu. Ya, tergantung kepada suami masing-masing dah. Ada suami sarapan pagi nasi, siang hari diperangat, malam hari saki baginya. Ada suami tak boleh, kalau dalam putaran seminggu tidak boleh jenis masakan terulang sampai 2 kali, kalau tidak kamu kucerai pala 3. Ada juga yang macam itu. Kejam sungguh. Jangan sampai cerai talak gara-gara karena makanan. Sedap tak sedap? Kalau tak sedap, mungkin lain kali nanti kita akan dapat menikmati jenis makanan yang lebih sedap. Enak tak enak, kenikmatan daripada makanan dan minuman itu sebagai suatu nikmat. Tapi tidaklah sampai yang sehingga dengan kita menyimpan rasa benci, mencela, mencerca, mencaci maki, marahin istri, sampai bertindak secara sadis atau juga secara kasar gara-gara karena hanya makanan. Dia bukan orang Kelantan bang, sehingga dengan kita makan nasi kerabu yang sedap. Dia bukan orang Penang sehingga kita makan nasi kandar yang nyaman. Dia juga bukan orang Bogor sehingga makan dengan nasi uduk yang lebih istimewa. Dia bukan orang kampung untuk kita mendapatkan nasi goreng kampung yang spesial. Dia adalah daripada planet lain. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi karahiyati zamitan. Kesimpulannya, di antara daripada asbab agar dengan kehidupan kita harmonis, jangan mencela dan mencerca makanan, baik yang disajikan oleh keluarga atau yang dihidangkan oleh sesiapa saja.
Ya paling nanti lain kali kita jangan lagi makan ke situ, tapi jangan dicela, jangan buat informasi ke sana kemari. Siapa tahu selera kita yang kurang sehat pada masa itu. Jangan sih situ, restoran itu sedap. Apa makanan buryani itu bukan buryani itu atau dengan nekna, katanya neh dengan pudina, sebenarnya itu bukan dengan pudina, itu bukan teh dengan nekna, itu bukan syai, itu sai. Bukan syai, itu sai. Apa itu air hujan saja itu sebenarnya. Akhirnya membuat orang tertutup atau tidak berkeinginan untuk singgah di restoran yang berkenaan, menghalang si toki restoran daripada rezekinya yang belum tentu saat ketika dengan kita makan pada saat itu mungkin bukan karena tidak sedap, tapi justru selera kita yang tidak menunjang. Al-ijtima' ala ta'am, di antara daripada ada makan minum, sederhana pembicaraannya, tapi ini di antara daripada perkara yang patut untuk kita masyarakatkan. Kalau pada waktu makan jangan langsung sitting bopingan, kaut, terus masing-masing cari kursi, ambil layan diri, masing-masing cari tempat yang selesa. Itu kurang berkat. Yang berkat itu macam mana? Satu keluarga makan berkumpul dengan suprahnya kah, dengan mejanya kah. Jangan masing-masing kaut terus masing-masing cari tempat. Itu diantara daripada perkara yang tidak digalakkan dalam agama kita. Keluhan daripada salah satu sahabat, salah seorang sahabat mengeluhkan makan sama keluarga tapi tidak terasa kenyang, tapi tidak terasa nikmat. Kenikmatan daripada makanan bukannya setakat dengan kenikmatannya saja. Bagaimana dengan makanan tadi itu boleh menunjang ibadah kita. Bagaimana dengan makanan tadi itu boleh memberikan power dan kekuatan dalam hidup kita. Bagaimana dengan makanan dan minuman tadi itu tidak mendatangkan penyakit dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan makanan tadi itu menjadi asbab satu sebagai penunjang, kemudian yang kedua menjadi asbab kesembuhan diri daripada penyakit. Kan begitu, sebab hidup bukan untuk makan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'kulun wa yashrabuna wa yatamatta'un. Itu tada. Allah kata aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan karena untuk ibadah, bukan untuk makan. Sehingga sampai Masya Allah tabarakallah makan sosis sepenuh perut sampai tidak boleh bernapas. Boleh buat makanan, makan jamak takdim cukup untuk 3 hari 3 malam. Dah, kita makan Syekh, udah makan dah kemarin, iyalah kemarin. Ini hak semalam tuh masih belum terhadam lagi, masih sedang menunggu gilirannya lagi. Sekarang masih soto lagi yang sedang diproses, belum lagi ketupat di atasnya, lemang pun juga ada, ketupat raya pun juga ada. Tambah menyusul jenis-jenis donat, krepat, pas segala macam untuk makan ke hidup. Sehingga kita ramai tengok kita saya tidak katakan orang lain, perut kita buncitnya lebih daripada perempuan hamil 9 bulan. Tadi 4 bulan kan, sekarang 9 bulan. Besar, Masya Allah tabarakallah. Tapi kalau besarnya perut kena unsur yang lain itu cerita lainnya. Kita bicarakan sekarang masalah makan. Setelah kita tengok, Masya Allah tabarakallah, memang betul-betul kaki makan. Kambing tuh boleh sendirian saja habis. Kambing, orang Arab haji boleh makan kambing sendirian. Kalau dengan kita 1 ekor kambing itu 1 kampung. Beda. Paling banyak kambing untuk 7 orang. Kalau kita kambing 1 kampung cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diantara daripada sahabat Nabi yang dikatakan tak puas-puasnya dengan makanan disebabkan kan terimbas dengan doa yang kurang cantik daripada baginda Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Pernah Nabi kita panggil Muawiyah, beliau lagi sedang makan, ya Rasulullah. Panggil untuk kali kedua, masih makan ya Rasulullah. Untuk kali ketiga, coba Muawiyah mana, coba cepat tolong dipanggil, masih makan lagi ya Rasulullah. Nabi kita kata, moga-moga perutnya tidak pernah mengenal bahasa kenyang. Ma asba'allahu batnahu, tidak akan Allah kenyangkan perutnya. Jadi dengan Sayyidina Muawiyah dikatakan diantara daripada sahabat Nabi yang akal, yang banyak makan,
kambing untuk 3 sampai pada 7 orang saja habis. Masya Allah tabarakallah. Ada bahasa kita melatah kah? Meleteh melatah. Melatah lagi apa ada? Satu tulang besar ya Allah. Dikumpulkan lagi mangkok-mangkok gulai tadi itu. Mangkok gulai, ini ikan, ini ayam, ini daging, ini ikan keli, semuanya digarap habis. Masya Allah tabarakallah. Mubazir katanya, mubazir. Dia yang itu yang hasilnya tuh habiskan. Kalau tadi main sini mubazir tuh susah masak tuh, bukan senang buat masakan macam tuh. Main sini, kumpulkan semuanya, hirup lagi, guk gulai untuk makan, bukan untuk diminum. Kaki makan sungguh. Qala istima' ala ta'am. Kalau pada waktu itu bukan karena makanannya sedikit, tambah lagi bercerai-berai, ada di sana ada di sini, itu diantara daripada asbab kurangnya keberkatan dalam makanan. Kembali, matlamat kita dalam makanan itu adalah untuk menjaga kesehatan, untuk menunjang kehidupan, dan juga untuk memberikan tenaga dan keselesaan. Dan juga kita berharap agar dengan makanan dan minuman itu akan mengusir penyakit daripada tubuh. Coba tengok, perhatikan dan pastikan satu persatu daripada bagian anggota itu memerlukan tunjangan makanan daripada jenis-jenis makanan atau dengan vitamin yang diperolehnya daripada makanan dan minuman. Kalau dengan kereta itu petrol, minyak hitam, air, 3 penunjangnya itu untuk melahirkan elektrik hanya untuk injin saja. Injin dah boleh di start, hidup, tayar bergerak, kereta berjalan. Tapi ada pengaruhnya tak dengan kaca? Tak ada. Ada pengaruhnya dengan bonet? Tak ada. Ada pengaruhnya tak dengan tayar di belakang? Tak ada. Injin tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada tayar, kepada kosen, dan juga kepada semua interior yang ada di dalam kereta. Beda hanya kalau dengan makanan dan minuman manusia, kepada kulit, kepada mata, kepada hidung, kepada dagu, kepada janggut, kepada uban, kepada kepala, kepada pikiran, kepada hati, kepada jantung, semuanya ada dalam ratusan macam bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Itu untuk kelanjutannya tertunjang dengan makanan dan minuman. Daripada makanan dan minuman tadi itu Allah aturkan macam mana keperluan-keperluan yang diperlukan oleh semua bagian yang ada pada anggota Anda, sehingga kulit tidak bermasalah, penciuman tidak bermasalah, penglihatan tidak ada problem, pendengaran tidak ada problem, tangan, kaki, kuku saja kalau bermasalah. Seandainya kuku kita semuanya menjadi biru karena pengaruh politik sampai biru kuku semuanya, atau juga sampai hijau semuanya, itu sudah jadi masalah betul loh. Boleh juga kuku naik hijau. Kenapa bang? Allah alam, pun tak tahu. Coba alhamdulillah kuku kita bersih. Kalau ada sedikit kekurangan yang diperlukan oleh mata tidak terpenuhi, terganggu pandangan kita. Kalau seandainya ada ganggu sedikit pada telinga, tak sedap kita bercakap, telinga kita bunyi gong macam tu. Ya Allah, di saraf-saraf darat kepala ngong. Begitu dibawa ke pakar spesialis telinga, hidung, dan kalau sana sebut hati gitu kah? Telinga, hidung, tenggorokan. Itu kah? Tak pernah pergi pakar spesialis KP. Begitu dilihat dengan kacamata, saya tak tahu dia, ya Allah Haji, ini karak telinga nih kubik beratnya penuh, itu yang bunyi buat telinga gung. Begitu dia korek baca krek macam tu, ya Allah, timbang 3 gram sesuku beratnya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Anak ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau para sahabat Nabi kita berkata, ya Rasulullah, inna kul wala najma, kami makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Nabi kita bersabda, pala annakum tattariku, mungkin saja dengan kalian itu bercerai-berai. Qalu na'am, kata mereka betul. Jadi makan seperti ala di restoran itu tidak terlalu digalakkan di rumah. Anak ambil makan depan TV, satu ambil makan depan komputer, satu makan dengan MSM dengan handphonenya, yang satu makan tepi pantai, dia bawa ke kolam renang di bawah. Itu sangat-sangat tidak digalakkan. Kita
marah ke anak-anak, jangan macam itu. Makan, kita di ruang makan, kita berkumpul sama-sama mencicipi dan juga menikmati hidangan sajian makanan yang sudah terhidangkan. Masya Allah, tabarakallah. Kembali kepada yang saya sebutkan tadi itu betul-betul kuasa, leluasa, nikmat daripada Allah. Kalian tidak perlu pikir masukkan apa saja tentang vitamin, khasiat, kegunaan daripada jenis makanan yang kalian makan, minuman yang kalian minum akan kami alihkan, akan kami salurkan kepada keperluan-keperluan organ-organmu, sehingga dengan kesehatannya dan juga dengan kenyamanannya tidak akan terhambat. Jadi kalau kita punya banglo, biasanya dapur di bawah, ada yang makannya ambil nasi kaut dibawa ke taman, ada sebagian depan hiburan, ada sebagian depan pemancingan, ada sebagian sambil main laptop, ada sebagian sambil dengan kesibukannya sambil membaca. Jangan. Istami'u, Nabi kita kata, istami'u ala ta'amikum, berhimpunlah kalian pada waktu makan dan sebutlah nama Allah. Allah akan memberkati, yubarakulakum fihi fit ta'am. Kalau makanan kita itu berkat, insya Allah sehat. Kalau makanan kita itu berkat, penyakit akan terusir. Kalau makanan kita itu berkat, insya Allah akan memberikan tenaga dan kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah. Coba kalau kita tengok Tok Wan, saya sebut Tok Wan tanpa minta maaf, sebab banyak kita tengok daripada mereka-mereka ini. Dan lebih parah lagi kalau dengan anak-anak remaja, makan lalu bertambah 2 kali, nikmat sungguh, nyaman betul, alhamdulillah. Tapi baru saja sebelum subuh sudah tak boleh buka mata. Itu kenapa kira-kira? Nah, kita tanam macam itu. Sebagaimana mulut tadi itu lalu mengunyah, mengunyah makanan, kita nakkan juga mulut itu macam itu kunyahannya dengan zikir. Kenapa mulut tadi itu jadi stroke? Dengan makanan tidak pernah stroke, dengan minuman tidak pernah stroke. Zikir tak banyak mana kalau dihitung-hitung. Untuk mengunyah 1 keripap tidak cukup 10 kali. Ambil ngam 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 ngam, telan 5 kali, itu baru sesuko. Gigit lagi 5 kali lagi, 2 suku, 3 suku, 20. Zikir itu baru keripap, belum donat. Mana ada orang sarapan pagi dengan keripap saja? Keripap tambah donat, tambah yang kuning yang hijau atasnya itu ketan atau dengan pulut di bawah, apa namanya, kemudian tambah lagi dengan yang ada kelapanya yang dipulun, apa namanya. Nah, itu ada subuh-subuh, ada, itu selalu ada aja. Kui dadar kah, kui apakah, tak tahu namanya, tahu makan dia. Lepas itu ada mihon, kalau tak nasi lemak mihon atau mie. Masya Allah, tabarakallah. Itu lama mana? 15 menit paling tidak. Simbangnya 15 menit tambah dengan kopi pekat lagi. Subuh, selepas main subuh tak tidur kan tuh nih? Awak tak tidur kan? Tuh makanan tidak memberi keberkatan kepada kita, dan mulut jadi stroke daripada zikir, tasbih dan takbir, sementara dia leluasa dengan makanan dan minuman. Jadi kita justru bukan hanya setakat pada masa kita berzikir, justru pada waktu kita makan minum pun kita mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah. Ya kalau seperti sekarang, pada waktu kita berzikir pun kita mengantuk, yang pada waktu makan kita tidak dapat apa-apa. Nah, itu kita rugi 2 kali. Jadi dikatakan sepatutnya lah dengan kita beribadah di tempat ibadah dan juga beribadah pada waktu kita beribadah. Jadi kalau seandainya dengan kita tidak berzikir karena kita di rumah, tidak berzikir karena kita di kelang, tidak berzikir karena kita memandu, tidak berzikir karena kita sedang kerja, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau pada waktu kita sudah berada di tempat zikir tidak berzikir, kalau abang
misalnya duduk seorang di kamar ngelamun, ya wajar-wajar saja. Tapi orang yang sudah kawin, istri ada, bersih, jangan dong ngelamun, manfaatkan, kan begitu lebih kurangnya. Kalau boleh dimanfaatkan, terlalu kurang, yang lebih ideal misalnya entah ada handphone, tak bawa, tak nganggur, apa nak dibuka, apa nak ditengok, apa nak dibaca, apa nak dimanfaatkan, hubungan dengan siapa. Tapi kalau sudah punya handset, kalau sudah punya handphone, jangan sampai handphone tidak kita manfaatkan. Banyak program-program dan juga banyak benda-benda yang boleh kita manfaatkan. Takkan dengan kita pada saat kita punya kereta, dengan kita pada saat kita tidak punya, dengan keadaan yang sama. Itu logik. Tak punya kereta tak apa, kita tak boleh dapat kenduri, tak boleh ziarah, tak boleh ke masjid, tak boleh ke sana, tak boleh. Kenapa? Sebab jaraknya boleh tahan. Dari sini ke Taman Uda jalan kaki lengoh. Tapi setelah beli kereta, takkan kita seperti kita pada waktu tidak punya. Nah, manfaatkanlah kereta kita pada saat itu. Alhamdulillah, kadang-kadang sampai ke hutan kampung. Alhamdulillah, kadang-kadang sampai kalau janggus. Alhamdulillah, pengajar di mana? Bukan lagi di alur peluru, akar peluru, tidak, besi peluru. Masya Allah, tabarak. Coba pikir, dahulu-dahulu tuh sampai ada laluan gajah, namanya titi gajah. Titi gajah, sampai gajah tuh buat titian sendiri. Untuk apa dia? Itu canggih, itu teknologi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi kita tidak boleh kaku. Pada saat Allah hantar kita ke rumah ibadah yang inilah peluang keemasan, kalau pada waktu dengan kita belamba makanan di hadapan kita, jangan sampai tidak makan. Pondok tak apa? Pondok mau ambil apa? Direke paling ikan kering, kadang-kadang ada juga ikan basah, tapi banyak mana sikinya, nak nambah lagi lauk dah habis dah. Makan di tempat kenduri lauk macam-macam, bebas lagi. Kemarin tuh pada waktu kita selepas selesai program ada nasi buryani. Nasi buryani itu nampak montok seperti gunung. Kan biasanya nasi itu kalau pada masa dituangkan ke dalam pinggan, dia tersebar lah di sana sini. Tapi nasi buryani yang kemarin itu agak beda daripada yang lain. Ini dengan pinggan, tapi nampaknya seperti ada gunung di tengahnya. Kawan-kawan ramai yang tak tahu, saya sudah tahu sebab saya tahun lepas pun juga makan di situ. Kenapa? Rahasianya di dalam nasi buryani itu ada satu ikan besar sekali. Betul? Juga tadi, di mana? Betul. Ada ikan, bukan ikan, ada udang di dalamnya besar sekali. Seperti itu, masya Allah, tabarakallah. Udang ada. Lalu tak makan semalam tuh. Jangan kata tak lalu, sampai tak boleh keluar lagi. Jadi jangan zuhud. Wah, zuhud. Seeloknya untuk sepertiga saja. Nabi kita kata sepertiga makanan. Sepertiga makanan tuh kalau makanan tuh stabil, seban hadis senantiasa ada. Tapi kalau jenis kita nih yang macam tuh sekali-sekala aja. Di asrama tidak tiap hari macam tuh. Di asrama nanti lauk dibagi-bagi satu ketei saja, tak boleh 3 ketei. 3 potong tak boleh. Di sini ada udang ambil, gimana rasanya? Ada ikan ambil, gimana rasanya? Ada daging ambil. Di restoran tak boleh, kena bayar. Itu karena benda itu sudah ada. Macam itulah juga suasana ibadah. Masjidnya sudah ada, keperluan perlengkapannya pun juga sudah lengkap, imamnya memimpin, zikir, tasbih, tahmid dan takbir, jangan tidak ikut. Dan juga jangan sampai dengan kita tidak membabitkan diri dengan suasana ibadah yang sedang berlangsung. Qala bismillahirrahmanirrahim. At-tasbihatu ala ta'am, bab yang menyatakan tentang ucapan basmalah di waktu makan. Riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdillah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza dakhala ar-rajulu, insyaallah kita mulakan dari hari ini. Saya itu tahu tapi kadang-kadang terlupa juga. Apabila dengan salah seorang kamu masuk ke rumahnya terus menyebut nama Allah, maksudnya bismillah pada masa masuk ke rumah. Kadang-kadang kita dah terlupa. Pernahlah dapat panduan ajaran semacam itu, tapi masalahnya lupa. Oke, kita usahakan
Apabila dia masuk ke rumah dengan iringan basmalah, di waktu makan dengan iringan basmalah, minum dengan basmalah, keluar dengan basmalah, jumpa keluarga dengan ucapan Assalamualaikum, maka syaitan akan berkata kepadanya, la mabila lakum wala asya, hei anak buahku, malam hari ini kita tidak dapat makan dan tidak dapat tidur di rumahnya. Syaitan beritahu sudah, dia terpaksa hantar email kepada anak buahnya, hari ini kita tak boleh makan. Pernah dengar cerita kan? Kita takna, badan kita kurus, setan kita gemuk. Kita gemuk, setan kita kurus. Dua setan, satu gemuk, gendut, buncit perutnya, besar sekali. Setan yang satu itu telondeh pakaiannya, lemas, kurus, tak ada tenaga, tak bertenaga, tidak punya kekuatan. Rupa-rupanya setan itu seperti manusia juga, selalu simbang setan dengan setan. Katanya anak penasaran betul, anak cemburu nih tengok badan awak besar, masya Allah tabarakallah, badan besar, perut buncit, kuat, tenaga luar biasa. Awak macam mana boleh macam tu? Kerja dengan datu kah? Gaji banyak berapa sebulan? Jadi kata yang satu ceritain, ya gaji sih sama aja, bukan makan lebih banyak daripada yang lain, bukan kena dapat tunjangan gaji lebih banyak toh. Tapi macam mana awak boleh besar semacam itu? Memangnya kenapa kamu jadi kurus? Atau dia tanyakan, awak kenapa kurus macam tu? Jadi tengok, tak ada mood, tak ada semangat, kurus, pakaian telonde, kedodoran. Telonde itu bahasa sana kedodoran. Dia bunyinya pun lebih kurangnya. Kalau kita tak paham tuh maksud kedodoran itu apa, dari bunyi itu sudah ketahuan dah. Berarti pakaian itu ulur tidak kemas. Kan begitu telonde macam itu kan? Telonde. Nah iyalah, gugur ulur. Jadi pakai yang telonde itu biasanya perut yang tadi lingkarannya tidak kurang daripada 1,80 meter. Begitu kita sebut apa? Diet. Oh, jangan, itu nyeksa diri. Dia itu nyeksa diri. Allah. Tali atau dengan yang ikat pinggang tuh, saya dah beli dah semuanya tuh, pakai 2, 3, 4 hari tertinggalkan lagi. Kalau nak cepat langsing, nak cepat kurus, jangan makan seminggu, itu tak payah bayar. Itu mujarab. Pagi minum setegok air, secawan cukup. Ada satu kumpulan di Banten, Jawa Barat, satu kiai nama beliau Kiai Mufassir, yang nak mondok di situ syaratnya ketat sekali, harus puasa selama 11 hari dulu. Tak masalah kan? Tunggu dulu, belum habis lagi ceritanya. Apa tak ada masalah? Syaratnya puasa 11 hari. Syarat puasa yang 11 hari tadi itu, sahurnya setegok air, buka puasanya pun juga setegok air selama 11 hari macam itu. Itu syaitan seketika juga akan keluar daripada tubuhnya. Wah, tak boleh aku hidup di dalam badan tubuh manusia yang makan sangat setegok air saja. Kalau tak baca-baca apa-apa pun pada waktu minum, apa yang boleh diminum sama syaitan? Minumnya setegok airnya, tak makan langsung. Lepas itu santri yang lama duduk di situ sudah boleh makan, tapi harus jadi pada hasil upaya dia sendiri. Suruh menanam pohon pisang. Bila boleh makan pisang sampai pisang itu berbuah. Tapi pirasat Ustaz Amin, nanti kalau kita ke sana, kita anak belum pernah, cuman kawan-kawan udah pergi ke sana. Entah kita datang nak ngeluh tentang apa, dia ada baca dah tentang kita.
Tapi orangnya semuanya kurus. Tadi yang gemuk, semuanya kurus, kiainya kurus, santrinya pun juga semuanya kurus. Tapi kekuatan berzikir, ibadah tidak ada tandingannya. Tahajudnya, zikirnya, ibadahnya. Ya kita tak inginkan santri-santri kita, jangan santri kita pun tak nak juga hidup macam tu. Malam biasa dengan gulai, dengan kambing, dengan ayam, dengan lauk pauk, terus suruh puasa. Sahurnya setakat 1 teguk air saja, mampulah aku. Itulah masalahnya. Kembali. Jadi kita ikut yang sehat sajalah. Jadi setan sama setan tadi tersimbang. Awak kenapa kurus macam ni? Kurus kering kenapa? Jadi akhirnya masing-masing buka rahasia. Sebenarnya itu jadi bodyguardnya siapa? Itu ngawalnya siapa? Ngawal siapa? Teman dengan siapa? Jadi kata setan yang kurus tadi itu, aku ini buat teman dengan seorang cigu, atau dengan salah seorang ustadz, atau dengan salah seorang siapa dia sebut namanya, makannya bismillah, minumnya bismillah, pakaiannya bismillah, masuknya bismillah. Maji, saya duduk di Mekah pada tahun 74. Tuh guru saya Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani yang pondok Bogor itu saya bagi nama sempena dengan nama beliau Ma'had Al-Ali Al-Makki Az-Zain, Ma'had Zain Al-Makki Al-Ali Litafaqul Fiddin. Itu tiap suapan itu dengan basmalah. Bukan awalnya aja, kita awal pun kadang-kadang terlupa. Kenapa? Baunya tadi itu sudah mewakili bismillahirrahmanirrahim. Kena keciuman bau, hilang basmalah. Ini tiap menyuap, suap bismillah, kunyah, ambil bismillah, kunyah, ambil suap bismillah. Jadi kata setan kuruh tadi itu, saya duduk dengan orang yang macam itu semuanya bismillah, ganti baju basmalah, datang rumah assalamualaikum, makan minum basmalah, banyak apapun, walaupun sedikit pun juga basmalah. Jadi diketawakan sama yang gemuk tadi itu, kata gemuk, kalau dengan aku punya teman dengan orang yang tak pernah sebut basmalah dalam kehidupannya, makannya tak baca, minumnya tak baca, pakainya tak baca. Jadi kita tak nak kalau sampai setan kita jadi gemuk seperti itu. Kita nak bagi setan kita itu kurus, kalau boleh mampus. Akhirnya Pak Haji tadi itu sudah dapat ilmu macam tu, makan nasi biryani tengah hari atau nasi mandi, bismillahirrahmanirrahim, makan tiap suap bismillahirrahmanirrahim. Enggak, salah ceritanya, Pak baca basmalah langsung, cuman terpikir dalam kepala, macam mana aku harus boleh bunuh setanku, harus mampus di hari ini, saya kerjain loh. Masuk restoran, order semua makanan, biryani, mandi, ikan, daging, ayam, saji semua. Dia pun makan. Pokoknya lalu dia nak habiskan semuanya. Dia tak baca basmalah. Karena Nabi kita kata, kalau pada tu baca basmalah setan tidak ikut. Kalau pada tu kita baca tidak ikut. Kalau pada tu kita tak baca, setan ikut. Dia tak baca langsung. Dalam artinya biar setan ikut makan sekali dengan aku. Masuk situ, saya masukkan kerabu, saya masukkan nasi dagan, saya masukkan nasi biryani, biar dia keracunan nanti di dalam perutnya. Dia makan, dia pulang semuanya makanan tadi itu. Bukan setakat kenyang saja, kenyang sungguh. Tak baca basmalah sejak daripada awal makan dengan suapan yang pertama sampai habis, tak baca langsung. Begitu penuh perut dengan makanan, tiba saatnya dia minum, baru dia baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah bang, basmalah, iyalah supaya setan saya tercekik, dia tak boleh minum. Setan dia tengok ada air di belakang tuh, dia akan minum ke situ nanti. Dia akan beli air mineral tuh di restoran mana saja. Itu pahaman yang apa bahasa kita, cetek kah gitu. Pahaman cetek, bahasa sini cetek. Yang sikit tuh. Cetek.
pahaman dia yang cetek tadi itu, dia beranggapan kalau basmalah di waktu makan berarti setan tak boleh makan, kalau tak baca setan makan. Nah, jadi supaya setan tadi itu makan banyak, dia minum, dia baca basmalah di waktu minum. Pada saat dia baca basmalah berarti setan tak boleh minum. Kalau tak minum selepas makan, akan tercekik makanan di tenggorokannya, maka paling tidak akan menyusahkan setan. Kalau dia masuk hospital kan kena keracunan makanan lumayan juga. Untuk seminggu lah dia tak kacau kita. Itu pahaman yang macam mana? Qala, setan berkata, tidak ada makan malam, tidak boleh mabit tidur bersama mereka. Wa idza dakhalat, apabila dia masuk rumah tanpa menyebut nama Allah di waktu masuknya, tidak mengucapkan salam kepada keluarganya, tidak baca basmalah di waktu makan dan minumnya, setan akan berkata, adraktumul mabit, kalian boleh tidur sekali bersamanya, dan juga dengan kalian boleh makan malam bersama mereka. Fa idza lam yazkurillah inda ta'ami qala adraktumul mabita wal 'asha. Qala, riwayat daripada Sayyidina Huzaifah ibnul Yaman, qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Ini lihat, apabila kami menghadiri makanan bersama baginda Nabi, adab-adab ini kita praktekkan, yang walaupun kita lapar, menahan lapar tak lama mana sebab makanan sudah terhidang. Kalau tertangguhkan pun paling hanya dalam 10 menit saja, dan belum tentu sampai 10 menit. Dimana dengan kita rombongan dalam satu grup, makanan sudah terhidang di depan kita, kita tinggal mengambil posisi masing-masing, duduk di tengah, duduk depan, duduk samping, duduk kanan kiri, dan yang seumpamanya. Bagaimana kata Sayyidina Huzaifah, apabila makanan sudah tersajikan, apabila kami hadir untuk mencicipi makanan yang disajikan, lam yadha ahaduna yadahu hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun daripada kami yang meletakkan tangannya ke makanan, mengaut, mengambil, menyuap, kecuali setelah Nabi kita meletakkan tangan beliau terlebih dahulu. Itu kadang-kadang kan kita makan dengan orang-orang tua, mungkin kita dengan orang tua kita sendiri, mungkin kita dengan salah seorang daripada ketua keluarga yang lama, dengan Pak Lung, atau dengan Pak Su yang lama tak berkunjung ke rumah kita. Mungkin kita makan dengan guru kita, mungkin kita makan dengan ketua masyarakat. Satu kumpulan. Katakanlah dengan kita 3 kereta, yang ketiga kereta tadi itu dijemput makan di mana saja. Maka secara adabnya, siapa orang yang kita tuakan daripada kumpulan kita tadi itu, dan siapa orang yang kita segani. Biasanya orang-orang seperti itu kalau pada itu datang disuruh untuk duduk di depan, atau untuk di tengah-tengah majlis, namanya satrul majlis. Jadi budaya kita yang kurang elok, kadang-kadang si tukang saji makanan itu, makanan disajikan kepada orang yang duduk di luar, itu tidak tepat. Tidak begitu cara sunnahnya kita menyajikan makanan. Karena kadang-kadang tujuan kita, ya karena mereka sudah dekat pintu, karena mereka sudah duduk di sana, adalah letakkan dulang tadi itu tidak betul. Jadi ini mereka berkumpul, bahkan yang paling kurang nyaman dilihat dan juga kurang nyaman dirasakan, segala-galanya doa mesti suruh orang yang di dalam, zikir tahlil mesti suruh, mana ada orang pergi luar situ suruh baca tahlil. Sadamin doa dulu, doa. Mesti tak Ustaz Amin yang tuh di tengah. Ustaz Daud doanya doa arwah, tak Ustaz Daud. Tapi begitu makanan dikaut, yang pergi sana yang makan awak, Ustaz Daud nunggu jadi belakang. Itu cara yang sama sekali, satu tidak nyaman dilihat, yang kedua mengecewakan, yang ketiga menyalahi sunnah. Sunnahnya seperti apa? Siapa orang yang kita tuakan di majlis tadi itu, ambil dulang makanan yang teristimewa dulu, letakkan kepada orang yang kita tuakan. Tah tutuk guru kita kah, orang tua kita kah, ataupun juga bos kita, atasan kita, dulang yang teristimewa tadi itu, makanan sajian yang teristimewa untuk orang yang duduk di tengah. Berikutnya menyusul. Kalau Allah takdirkan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis di sini,
makanan itu sudah tersaji. Ini bukan cerita siapa awal siapa akhir, siapa akhir. Bukan berarti kalau pada suatu kita datang awal berarti kita lah yang dapat nasib atau warisan mendapatkan asabah yang terbanyak. Tidak. Jangan lupa teman kita kemarin tuh kalau seandainya makanan tidak menyusul, Anda jadi bersusah hati sama tuan rumah atau juga dengan antum. Karena ada sebagian daripada antum datang awal, datang topik belakangan. Topik belakangan antum udah ngam dengan udang, bukan menyebut ngam dengan lauk dan gulai. Tigo Ghazali datang terlambat. Orang tua kita ada sebagian yang terlambat kena faktor kereta, kena faktor kendaraan, terlambat kita datang ke tempat itu. Sajian makanan sudah tersajikan begitu istimewa, ada sajian hidangan yang lebih istimewa. Karena kita merasa datang awal, kita langsung duduk ke situ. Dipastikan dulu sama bentuknya. Oke, berarti untuk kita semuanya. Nah, jadi kita mungkin awal-awal karena jumlah kita masih belum cukup. Bahkan ketua grup kita, katakanlah antum dengan Taufik, belum sampai lagi. Jangan sampai Bang Taufik dapatkan ekornya atau dengan kulitnya udang saja, atau kepala udang yang tak ada isi langsung. Sementara dengan kita mendapatkan asabah yang terbanyak. Itu tidak. Jadi permulaan kalau belum terkumpul lagi, mungkin kita mulai dengan buah dulu. Kalau kita kemarin kita disuruh sudah kan. Nah, karena hidangannya sudah di hadapan kita, yang lain sudah ada hidangan lengkap. Suruh makan, saya makan awal. Tuan rumah kata macam itu, kami pun makan awal. Tapi kalau kita ada teman, maka dengan kita tunggu dulu, mulakan dengan yang ringan-ringannya. Nanti kalau cukup, alhamdulillah. Kalau tidak cukup, semuanya boleh menikmati apa yang sudah terhidangkan. Tidak ada daripada kawan ke kawan yang mendapatkan bagian yang lebih. Kenapa? Disebabkan karena dia terdahulu datang ke tempat itu. Jadi kadang-kadang tuh guru jalannya lambat. Ya faktor kena umur, pakai tongkat. Anak-anak muda masuk ke tempat ruang makan laju, cepat. Tuh guru. Akhirnya yang diperuntukkan untuk tokoh-tokoh masyarakat kita ambil alih. Itu juga kurang sehat. Jadi penyajian sampai kepada tahap hidangkan kepada kumpulan yang di tengah, setelahnya itu hidangkan kepada yang ke sebelah kanannya. Kalau kita sajikan secara serentak lebih cantik, tapi tidak ada seorang pun daripada kami yang mengulurkan tangannya memakan sajian dan hidangan tadi itu, kecuali setelah kami tengok Nabi kita memulakannya. Itu berarti ada adab. Yang pertama ada toleransinya, yang kedua ada hormat menghormatinya, yang ketiga dan juga ada kesetiaan kita, yang keempat yang walaupun kita lapar Allah tahu, siapa tahu detik-detik kita menahan rasa lapar yang pada saat dengan makanan sudah terhidangkan dan tersajikan pada saat itu menjadi asbab kekuatan bangkit untuk kita melaksanakan ibadah tahajud atau munajat, atau juga akan menjadi asbab berhilangnya, berkurangannya penyakit daripada anggota tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa idza hadarna ta'aman lam yada', tidak ada seorang pun daripada kami yang meletakkan tangannya melainkan setelah Nabi kita memulakannya. Wa inna hadarna ma'ahu ta'aman, dan pada suatu ketika kami makan bersama, menghadiri satu jamuan makanan bersama baginda Nabi. Tiba-tiba datang seorang Arabi, faka'annama yudfa, makanan dihidangkan untuk kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang Badawi, seakan-akan tangannya itu digerakkan, sepertinya dia sedang ditolak. Padahaba, maka dia langsung saja meletakkan tangannya ke makanan itu. Nabi kita langsung pegang tangan dia. Ini tidak tahu adab makan. Coba tuh Nabi kita rubah secara langsung. Kita kadang-kadang tuan belum apa-apa lagi, anak ya kita kadang-kadang kena dah tua tak apalah, anak-anak makan duluan. Tapi itu tidak betul cara macam itu. Nabi itu terbiasa. Gara-gara kita tidak pernah halang di rumah, tempat kenduri dia buat beda yang sama. Tak kisah dia orang tua, dia beratur depan, dia kau diambil banyak-banyak, orang tua belakang tidak dapat habuan apa-apa. Itu didikan yang tidak betul. Bagaimana dengan didikan yang betul? Tak juga terlalu ketat. Boleh. Anak, cucu, tengok ja dulu. Tengok tuan makan sampai tuan berdiri.
Kalau tuan tak ada assalamualaikum, jangan makan dulu. Itu terlalu ketat. Terlalu ketat hidangan. Kita ada anak-anak, cucu, sama dengan tua, sabar dulu. Kalau perlu kita jadi khidmah, pelayan. Kautkan, naik nasi, lauk, gulai. Untuk orang tua dulu. Kalau seandainya ada anak, kita ambil lauk sebelum kita. Nabi kita tangkap tangan. Si sahabat tadi itu. Ini tidak menjaga adab dan nanti akan mempengaruhi atau juga akan membawa budaya kurang sehat kepada masyarakat. Tapi kita pegang tangan si laki-laki tadi itu, kemudian setelahnya datang pula budak perempuan pun juga melakukan benda yang sama pun juga Nabi kita pegang. Qala fa dhahabat li taba'a yadaha fi ta'ami qala fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Maka Nabi kita pegang tangannya juga, tadi yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Wa qala, yang pertama laki-laki, dua, yang kedua budak perempuan. Inna syaitana la yastahilu ta'ama alladhi lam yuzkar ismullahi ta'ala alaihi. Sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah. Dia mengambilnya secara terburu langsung nak suap. Itu setan akan mengambil dan mendapatkan habuan makanan yang seperti itu. Wa innahu ja'a bihadzal a'rabi, dan sesungguhnya setan membawa orang Badawi ini untuk menghalalkan makanan tersebut. Maka aku pun memegang tangannya. Macam itu juga dengan dia hadirkan si anak perempuan ini dan dia ingin menghalalkan makanan tersebut. Maka aku pun juga memegangnya. Bawalladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di tangan Allah. Inna yadahu, sesungguhnya tangan syaitan, lapi yadi, berada pada tanganku bersama tangan mereka berdua. Ini hakikatnya semacam itu. Dan ini kalau berlaku dengan baginda memang secara nyata. Tapi kalau dengan kita hakikatnya juga seperti itu, tapi kita tidak melihatnya sahaja. Jadi yang mengambil makanan sebelum mengucapkan basmalah, satu. Kemudian yang kedua, yang mengambil makanan sebelum orang yang lebih tuaan daripada kita mengambilnya. Jadi satu hal yang perlu kita tanamkan, sifat ithar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan ini memang solid. Berempat. Di mangkok ada 4 ketoi daging. Karena kebetulan kita yang pegang camca terlebih dahulu, kita yang kau lebih duluan, mesti kita akan memilih yang paling besar, yang paling banyak dagingnya, dan juga yang nampak kelihatannya lebih meyakinkan. Nah, kita miliki satu sifat, pada saat tersaji semacam itu kita pilih yang paling kecil, itu hebat. Jadi kita bagi kawan kita untuk mendapatkan yang lebih banyak. 4 biji buah limau, 4 biji apel, 4 potong ayam, daging ataupun juga ikan talapia 4. Ketiga-tiganya talapia bakar, baunya, asapnya sedap. Masya Allah tabarakallah, ambil yang paling kecil. Itu berarti kita ada sifat ithar untuk kawan, mengutamakan kawan terhadap makanan yang kita sajikan. Sehingga yang terakhir tidak merasa bimbang. Yang datang belakangan tidak merasa risau. Yang datang kemudian tidak merasa takut karena dengan teman-temannya dan juga dengan keluarga masyarakat sudah terdidik seperti itu. Yang berlaku tidak demikian. Coba dia sama-sama. Kalau seandainya lauk pauk disediakan dan diserahkan kepada mereka yang mengaut, yang makan belakangan tidak akan dapat lauk. Berarti kita ada sifat rakus, ada sifat sarakoh, ada sifat tamak, yang sehingga sampai kepada tahap yang dengan kita seperti nak merampas atau nak mengambil hak-haknya orang lain. Seloknya macam mana? Kalau sedikit biar kita mengalah, lambat belakangan kita mengambil yang tersisa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Mu'ammal ibnu Hisham qala hadatsana Ismail an Hisham yani ibni Abi Abdullah ad-Dastuai an Budailin an Abdullah ibni Ubaid an imra'atin minhum yuqalu laha Ummu Kulsum an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahdukum falyazkur ismallah ta'ala fa in nasiya
ayyazkura asmallah fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa Nabi kita akhiruhu. bersabda, apabila dengan salah seorang kamu memakan makanan, hendaklah kamu menyebut nama Allah. Kalau terlupa menyebut nama Allah pada permulaannya, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Tapi jangan tiap hari makan macam tu. Apa nanti bismillahi awwalahu wa akhiruhu, bismillahi awwalahu. Sudah tinggal sesuap saja lagi bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Boleh cantik-cantik, tapi tetap kurang cantik. Riwayat daripada Umayyah, wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yaqul, Nabi kita sedang duduk dan terdapat seorang laki-laki yang sedang makan. Nabi kita duduk, ada orang sedang makan. Falam yusami, laki-laki itu makan lalu sungguh tapi tak baca basmalah. Hatta lam yabqa min tamila luqmah, sampai tidak tersisa daripada makanannya melainkan dalam satu suapan sahaja lagi. Tapi kita tengok, berarti makan bertambah, makan bertambah, makan tak baca basmalah. Setelah tersisa daripada makanan tadi itu ukuran sesuap nasi, baru dia ucapkan bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Nabi kita tergelak tertawa tengok dia tadi itu. Nabi kita tawa. Jadi jangan dikira Nabi kita itu serius saja. Zikir. Jangan buang-buang waktu SMS, nanti di rumah zikir. Datang ke rumah, assalamualaikum, tasbih semuanya. Blok. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, sekarang waktu zikir. Tak ada, Nabi kita tak macam itu. Nabi kita boleh bertakayub dan beradaptasi dengan suasana dan keadaan yang sehingga dapat mewujudkan suatu keceriaan. Tuh seronok bang. Misal suatu hal yang perlu kita kongsikan dan perlu kita tingkatkan kalau pada waktu dengan kita, pada saat satu konsep berlangsung, maka ini yang kita jemput mawi daripada kulai. Mawi kulai, saya kira mawi Kelantan, tahunya mawi kulai. Johor, jauh. Atau dengan Siti itu dengan siapa saja. Maka kesetiaan daripada penggemar, selain daripada berapat-rapat baju ke depan ikut menyanyi, itu setia. Coba pikir, macam mana penggemar artis, penyanyi, seniman boleh berkerumun ke depan untuk sama-sama memberikan semangat, kegairahan kepada si penyanyi tadi itu. Sebab ada di antara daripada penyanyi sampai tak sedar diri, dia buka baju dan dia lepaskan, sampai tak pakai baju lagi atas pentas. Pernah dengar cerita itu? Pernah dengar? Yang namanya Faizul atau siapa pada saat itu kena semangatnya. Kita dalam pengajian tak macam tu. Kita kadang-kadang nak bagi orang lesu, nak bagi orang tak ada mood, nak bagi orang tak ada semangat. Kita berpecah-pecah, satu tiang sana, satu tiang sini, satu tembok sana, satu tembok sini. Yang itu SMS, yang itu majalah, yang itu harakah, yang itu makan pula. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Geletaran lutut kita, itu suasana dan juga budaya yang tidak baik. Kembali, Masya Allah tabarakallah, sampai bukan setakat mendekat dan berkerumun saja, ikut menyanyi sekali. Maka mawi, saya tidak katakan saya ini malaikat. Saya pernah nonton film, saya pernah nonton Gusti, saya pernah menonton persembahan-persembahan yang di Mesir, lagu-lagu Arab pada masa zaman jahiliyah. Kita sama-sama lah dengan kawan-kawan pada saat itu. Nonton film sinema atau panggung wayang yang hak petang pernah masuk, yang hak siang pernah masuk, yang hak malam juga pernah masuk. Makanya kamu jangan cerita tentang sinema, saya tahu. Kalau sedang berlangsung, kita tak boleh cari kursi kita, mesti kita akan dikawal. Dia satu buat toslet untuk tunjukkan di mana tempat duduk kita. Kita kena nunduk-nunduk jauh lewat, sebab itu dengan kamera sedang berlangsung atau dengan film sedang berlangsung. Ada film 2 kali sehari, musim panas, musim sejuk. Tiap satu persembahan 2 lagu atau juga dengan 2 film, satu film Arab, satu film Eropa. Itu dahulu seperti itu. Apa yang saya maksud? Penyanyi-penyanyi saat ketika menyanyi, yang sepatutnya dia tampil dalam 10 menit, tapi macam mana sampai setengah jam, kena penonton. Isma'uni u'ulukum kata Wardah Jazairiyah, begitu menyanyinya.
Wardahnya, Muna Abdul Ghaninya, Azizah Jalannya, Said bin siapa, Muna bin Saidnya, itu semuanya penyanyi-penyanyi daripada Mesir dan juga daripada negara Arab. Yang namanya talan madah, Magadi, kata dia, Magadi saya pun tidak hafal lagunya dan lupa Anda. Talal madah itu dengan yang satunya lagi, satu talal madah, yang satunya yang mukanya keasiaan. Memang dia asal orang Indonesia tapi jadi warga Arab Saudi dan menjadi penyanyi terkenal. Muhammad Abduh menjadi seorang penyanyi yang terkenal di Arab Saudi. Abdul Halim nyanyi dengan tangannya, Ummi Kulsum dengan seput tangannya goyang-goyang macam tu, penonton, sehingga sejam jadi 2 jam tak jenuh dia menyanyi. Kenapa? Karena sokongan dan dukungan dan bersama setan menyanyi pada saat itu. Kita saat ketika orang buat maulidan Rasul, kita senyum. Kalau seandainya kita tak ikut berkasidah sekalipun, bagi respon, bagikan aksi atau reaksi yang membuat orang tuh semangat. Ini untuk kebaikan, ini untuk agama, ini adalah untuk ibadah 2 menit, ini adalah untuk kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara daripada akhlak bagian yang sudah terkubur. Nabi kita kalau duduk sekali dengan para sahabat buat tentang apa? Satu cerita tentang Pak Saudara, Mas Saudara, Pak Lung, Pak Su, cerita masa silam, masa lalu. Nabi kita bagi respon, senyum, bagi tumpuan, bagi perhatian atas cerita-cerita yang mereka ceritakan. In dzakaral akhirata in dzakarul akhirata dzakara ma'ahum. Kalau pada saat mereka sebut akhirat, Nabi kita akan sebut bersama mereka. Wa in dzakarud dunya dzakara ma'ahum. Dan kalau mereka sebut tentang dunia pun juga Nabi kita sebut bersama mereka. Wa idza dhahiku tabassama. Dan apabila mereka ketawa, Nabi kita senyum. Itu maknanya memberikan respon. Sehingga anta bernyanyi, ini topik tadi angkat mic. Kalau seandainya topik pada saat angkat mic untuk berkasidah, saya langsung buka kitab, dia akan berhenti. Tapi kalau saya juga ikut berkasidah dengan dia tidak teragak-agak untuk meneruskan. Maknanya Syekh oke, memberikan lampu hijau untuk kita berkasidah dalam sementara waktu. Itu akhlak dengan baginda untuk wujudkan suasana nyaman. Bagaimana kira-kira dengan mereka tidak ada rasa segan. Macam ini saja. Misalnya kita lagi sedang main domino. Main domino tahu? Tak tahu kah? Kena tahulah bang, kena tahulah. Domino itu ada yang kosong-kosong, ada yang 1 atas, 1 bawah, ada 1 2, ada 1 3, ada 1 4, ada 1 5, ada 1 6. 1 dulu, kemudian 2, ada 2 kosong, 2 sosong, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5. Dia macam ni, 3 1 bulat di sini titik. Itu domino namanya. Atau catur lah, tapi lah catur lah. Kalau tak pandai juga catur. Pada saat kita datang, kita ini tuan atau papa datang, tengok anak kita main catur. Kalau kita dekati mereka, terus kita diam saja. Itu lama kemudian mereka berhenti. Tapi kalau kita dekati mereka, jangan. Ini kesini, ini bagus, ini kesini. Mesti mereka akan teruskan main. Kalau pada saat main domino tadi itu 4-4, sini 4-5, yang sini 5-1, yang sini 4-4 lagi. Terus kita datang, kita kata keluarkan 4-0, 4-0, kita kata keluarkan 4-0, kita suruh ambil. Insya Allah permainan akan berlangsung. Kita orang disegani. Coba saja pada saat kita seperti itu 5-5, cukup, udah lari semuanya. Susah dipahami. Boleh sepak sajalah, kita paham semuanya. Jadi lagi asyik-asyik aneh. Kesebelasan
Alur Malai melawan kesadaran Masjid Sultanah Bahiyah. Semuanya orang-orang masjid. Cigu Ghazali jadi kiper cigu. Permain sedang berlangsung, datang saja tuh guru di situ. Terus kata tuh guru, cigu, tunggu, lihat biar saya jadi kiper. Tuh guru jadi kiper. Saya pamit, lepaskan sorban, lepaskan tongkat, terus jadi kiper situ. Berani kita teruskan permainan itu. Nabi kita taklah sampai ke tahap itu, tapi memberikan respon kepada orang-orang sehingga anak muda, remaja, orang tua, sesiapa saja bukan tidak terasa segan, tapi merasa baginda memberikan penghormatan dan penghargaan kepada mereka. Macam itu juga dengan kasidah. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyana astuqnalik. Jadi anak-anak lagi sedang berkasidah, kita datang, kita ambil salah satu daripada mikrofon yang dengan kita. Coba misalnya, kalau seandainya pada saat kunjungan Perdana Menteri Datuk Najib kemari, di saat kita sedang berdiri, di saat kita sedang berkasidah, karena beliau sudah sampai kemari dan akan meresmikan masjid yang baru dibangun, mungkin dalam hitungan menit saja kasidah itu akan dihentikan. Tapi begitu beliau masuk, beliau ambil salah satu daripada mikrofon, ikut juga berkasidah. Ya Taibah, ya Taibah, tuanku. Kan dulu pernah tuanku pada masa hari jadi beliau ikut main layang-layang, perasaan tak? Tuanku yang mana satu? Azlan Shah? Tuanku Abdul Halim? Kalau tak salah dalam beberapa tahun terakhir ini ikut main layang-layang. Balayang-layang, zu, kan zu, wow. Oh, tak sambung. Wow huruf ilah. Wow. Akhirnya orang yang main wah tadi semuanya seronok. Perlu apa tuanku dengan permainan itu? Tapi untuk menceriakan suasana, kalau lagi kita sedang main gasing, terus tuanku ambil satu gasing, terus dipusing sama tuanku macam tuh, wah rakyat sangat seronok sekali. Begitu diantara daripada akhlak baginda, asalkan selama tidak membabitkan baginda kepada perkara yang terlarang. Itu mana hadis yang kita riwayatkan di sini. Olah, jadi kita tengok perhati, dia makan, lebih belajar lagi. Makan. Setelah di penghujungnya dia ucapkan basmalah, Nabi kita ketawa sampai kelihatan. Riwayat yang lain sampai kelihatan gigi depan beliau. Pamazala, Nabi kita komen, senantiasa setan makan bersamanya. Pada saat dia sebut nama Allah, setan langsung memuntahkan seisi perutnya. Temuntah setan tadi itu. Makanya itu Nabi kita ketawa melihatnya. Tak istirahat sampai pukul 11 suku 25 menit. Insyaallah kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang dengan kitab Sunan At-Tirmidzi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Seperti semalam ya. Seperti semalam lagi, makan belakang. Nah, haji kena umum lah. Bagi tahu dulu.